seorang ibu ingin menjaga keluarga ya kan, di situ saya merasa bagaimana caranya saya harus membuat vitamin. Terus bagaimana caranya biar lebih menarik lagi. Oh iya, Rosellanya tak bikinin jelly aja. Cafe itu sangat bagus, juga membantu kita, tapi dengan kandungan-kandungan di dalam minuman itu. Nah, saya berpikir gimana caranya kalau saya bikin minuman yang membuat tubuh kita menjadi sehat. Pelajaran terpentingnya adalah di mana pada saat saya bisa menolong orang ya dengan rempah rumahan. Saudara, 78 orang meninggal, dari 893 orang dinyatakan positif. Hasil pemeriksaan rapid test negatif tidaklah dimaknai bahwa ada jaminan yang bersangkutan tidak sedang sakit. Pandemi datang tanpa aba-aba. Dunia mendadak sunyi, sekolah berhenti, jalanan lenggang. Rasa takut menyusup ke dalam rumah-rumah. Kesehatan menjadi kebutuhan utama. Namun obat dan suplemen sulit dijangkau akibat terbatasnya persediaan dan harga yang melambung tinggi. Di masa inilah kita seolah diberi pengingat. Dapur menyimpan rahasia, misteri sederhana yang selama ini dianggap biasa. Rempah-rempah khas Nusantara yang biasanya hanya digunakan sebagai pelengkap rasa, kini diolah penuh cinta dan doa. Jahe yang menghangatkan, kunyit yang menenangkan, serai yang menyegarkan, mengandung khasiat alami warisan leluhur yang diwariskan. Dan disinilah, di ruang sederhana dalam rumah, harapan tumbuh di tengah kesehatan yang mulai rapuh. Karena kesulitan mencari suplemen, jangankan suplemen, masker aja kita sulit banget ya, adapun itu sangat mahal. Nah, dari situ saya kan masak juga ya, saya lihat-lihat rempah, ternyata kayaknya ini bisa, karena kecilnya saya pernah minum jamu gitu. Terus karena takutnya seorang ibu ingin menjaga keluarga ya kan, di situ saya merasa bagaimana caranya saya harus membuat vitamin, seperti apa itu, ya saya cari di googling seperti itu, akhirnya saya terinspirasi dari menjaga keluarga gitulah. Kunyit, kayu manis, jahe, sereh. Nah, itu salah satunya yang selalu ready di dapur. Jadi bisa dipakai. Awalnya bikin sama Bibi itu karena kita kan semuanya takut ya, takut kemana-mana. Terus lihat-lihat bumbu ada, yuk Bi kita bikin jamu, gimana caranya, searching gitu kan. Nah, bikin seadanya dan seilmu secetek-ceteknya yang belum saya belajar di mana-mana gitu kan. Lihat di YouTube, lihat di Google atau apapun itu. Nah, saya belajar dari situ sih. Akhirnya Bibi bilang, ayo Ce, yang penting kita sehat gitu. Saya merasa prihatin aja, ada rasa ketakutan saya bahwa waktu itu kan beritanya sangat menyeramkan, apakah teman saya masih bisa ada atau tidak, seperti itu kan waktu itu. Nah, akhirnya saya bilang, mau nggak saya kirimin jamu, ya kan? Nah, setelah beberapa hari kemudian saya chat ulang, terus mereka mengatakan, oh saya mulai membaik. Nah, di situ saya merasa wow, surprise banget ya, kok hanya dengan bumbu kok bisa ya membuat orang menjadi lebih baik, padahal waktu itu banyak banget orang yang kayak takut dengan, ya mohon maaf ya, meninggal seperti itu ya kan. Nah, di situ saya merasa tergerak banget hati saya gitu.
saya mengalami COVID di masa itu, pastinya kita tahu ya, kita itu pastinya terisolasi, apalagi saya punya anak-anak gitu ya. Nah, pada saat saya kontak Evi itu mengirimkan saya jamu. Nah, selang beberapa hari saya konsumsi itu, saya merasakan daya tahan tubuh saya itu lebih oke. Yang awalnya nggak punya nafsu makan, agak lemah, tapi dengan konsumsi jamu yang diberikan Evi, itu perlahan semakin membaik di dalam tubuh saya. Jadi ceritanya pas COVID kemarin, saya pikir itu hanya mitos saja kalau misalnya kalau COVID itu bisa menghilangkan penciuman dan perasaan. Nah, jadi ketika pertama kali saya kena, saya juga cukup kaget kenapa masih anak muda aja udah bisa sampai hilang perasa dan hilang penciuman. Lalu saya agak sedikit panik waktu itu karena itu baru pertama kali. Lalu saya menghubungi CC saya dan CC saya juga dikirimin jamu oleh CFI gitu. Lalu CC saya memberikan saya jamu itu. Lalu saya minum jamu itu, saya konsumsi, terasa dalam waktu 3 hari kemudian penciumannya kembali dan indera perasanya juga mulai kembali. Jamu yang semula diracik untuk keluarga perlahan mulai berkelana, dibagikan kepada teman dan sanak saudara. Setiap racikan yang diseduh berjalan dengan sebuah harapan, membawa serta satu keyakinan, kamu tidak sendirian. Pengalaman berbagi jamu di masa pandemi meninggalkan satu pemahaman penting yang menyisakan tanda tanya. Apakah jamu berhenti sebagai penolong di masa krisis? Atau bertransformasi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari? Respon positif menumbuhkan kesadaran baru. Jamu bukan sekedar solusi darurat, melainkan bagian dari gaya hidup sehat. Waktu anak tidak mau minum jamu, sedangkan saya ingin melindungi keluarga, itu yang membuat saya merasa sangat takut. Apalagi dapat kabar bahwa teman-teman kena COVID dan bla bla blanya kan kayak aduh bagaimana caranya. Jadi saya berpikir dengan segala cara gimana caranya anak saya harus minum minuman yang sehat. Sebagai ibu saya naluri ibu aja sih, naluri ibu membuat ide-ide lucu kayak ini ada jelinya loh kayak gitu. Jadi anak saya, oh iya ada jelinya warnanya merah, anak-anak itu suka merah. Anak kecil itu suka banget dengan warna merah, boleh dicoba. Jadi kasih aja warna merah sama dia jelly yang merah. Jadi saya berpikir seperti itu, saya tambahkan sedikit cengkeh dan juga kayu manis gitu. Itu rasanya tuh jauh lebih enak. Jadi saya ide aja menggunakan rosella. Terus bagaimana caranya biar lebih menarik lagi? Oh iya, rosellanya tak bikinin jelly aja gitu. Jadi anaknya tuh kayak, oh iya mami ya, lebih suka gitu. Kita setiap pagi bangun tidur udah pasti ada jamunya, anak-anak juga ya rutin banget sih. Kalau keluarga kita benar-benar sudah terapkan yang namanya hidup sehat. Jadi minum jamu, makanan juga semua kita udah serba sehat-sehat sih. Menurut saya kalau dulu kita untuk cari jamu juga agak susah ya, karena kita taunya di pasar gitu kan. Tapi dengan inovasi sekarang itu menurut saya Lakson itu menghadirkan satu kesan yang berbeda. Jadi kita juga bisa nongkrong sehat gitu ya. Termasuk sekarang kita tahu ya wilayah kita sedang banyak asap gitu ya. Tapi dengan hadirnya Lakson kita bisa konsumsi jamu itu dengan gampang. Maksudnya kita bisa beli kapan aja, bahkan kita bisa membeli kemasannya itu berupa dari botol dan kita bisa simpan di kulkas dan setiap hari kita bisa mengkonsumsinya. Nah, saya pribadi sendiri suka banget ya konsumsi dengan jamu, salah satunya rosella. Jadi ya dengan hadirnya Lakson menurut saya
kita harus seminggu mungkin harus 2 kali untuk konsumsi karena daya tahan tubuh kita itu memerlukan vitamin juga gitu ya. Iya, jadi kalau bagi saya sendiri karena saya juga sering olahraga, jadi saya juga sering minum jamu supaya itu juga bisa meningkatkan stamina dan juga itu bisa membantu untuk recovery tubuh saya. Budaya minum jamu itu memang harus ditingkatkan ya di anak muda sekarang karena daripada kita minum kopi, lebih mending kita minum minuman yang sehat aja, di mana itu baik bagi tubuh kita. Jadi pembentukan atau pembuatan dari Cafe Lux One ini menurut saya adalah salah satu solusi cerdas di mana anak-anak muda sekarang nggak cuma minum kopi aja tapi bisa minum jamu yang sehat, jadi mereka bisa mendapatkan tubuh yang sehat juga. Satu tantangan menghadang. Di mata generasi muda, jamu masih lekat dengan rasa pahit dan citra lama. Jika ingin hidup lebih lama, jamu harus beradaptasi dalam rupa dan rasa tanpa kehilangan khasiat dan akar budayanya. Di titik inilah cerita bergeser. Ketika tradisi bertemu inovasi, jamu mulai menemukan wajah barunya. Sebenarnya kafe itu sangat bagus, juga membantu kita, tapi dengan kandungan-kandungan di dalam minuman itu. Nah, saya berpikir gimana caranya kalau saya bikin minuman yang membuat tubuh kita menjadi sehat. Seperti itu. Kalau saya tipe orangnya tidak banyak berpikir ya, saya banyak bergerak. Jadi apa yang menurut saya itu baik, saya nggak mikir panjang, saya hanya cek-cek hal-hal yang penting saja seperti lokasi dan lain-lainnya. Menurut saya apapun yang saya tebarkan itu baik, pasti akan berbuah hasil yang baik. Lumayan lama juga sih belajarnya, lumayan lama, dan juga dari narasumber yang memberi saran bahwa oh ini boleh campur ini tidak boleh campur ini, dan akhirnya saya bisa membuat dia menjadi cantik dan juga rasanya enak. Keputusan membuka kafe jamu bukan semata-mata karena peluang usaha, tetapi karena keyakinan yang lahir dari pengalaman. Di masa pandemi, jamu terbukti bukan hanya warisan budaya, melainkan ikhtiar kesehatan yang nyata. Dari rumah, jamu hadir membantu keluarga dan orang-orang terdekat. Dari situlah tumbuh kesadaran bahwa jamu layak mendapat tempat yang lebih terhormat dan lebih luas di tengah masyarakat. Alasan lainnya adalah perubahan zaman. Generasi muda hari ini hidup di ruang kafe tempat berbagi cerita, ide, dan gaya hidup. Jika jamu ingin tetap hidup, ia tidak bisa terus hanya muncul saat orang sakit. Jamu harus hadir di ruang yang akrab dengan generasi sekarang, tanpa kehilangan khasiat dan jati dirinya. Kafe jamu menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas, antara budaya dan gaya hidup. Munculnya ide juga dilatar belakangi rasa kuat untuk mengubah stigma bahwa jamu bukan pahit, bukan kuno, dan bukan pilihan terakhir. Ia adalah kekayaan alam Nusantara yang relevan dengan semangat Indonesia sehat dan Indonesia kuat. Membuka kafe jamu adalah langkah kecil untuk menjaga budaya tetap hidup. Bukan di museum, tetapi di meja-meja tempat generasi muda berkumpul dan memilih hidup lebih sehat. Bukan sekedar tempat transaksi, tempat ini menjadi ruang perjumpaan pertama. Orang datang bukan untuk mengenang masa lalu, tetapi karena rasa ingin tahu. Jamu mulai berdialog dengan zamannya, hadir lebih segar, lebih dekat, dan lebih memikat. Menghidupkan kembali warisan budaya dengan tampilan lebih menarik dan kekinian.
Oh, tantangannya luar biasa sekali sih. Setelah buka, disitulah apa ya? Menurut saya kalau kita selalu di zona nyaman, kita kan tidak bisa berkembang. Di mana saya menjadi inspirasi untuk anak-anak yang ada di sini. Ternyata bahwa kamu itu bisa bekerja dengan baik, mengetahui sesuatu yang baru. Kita sama-sama satu tim berusaha bagaimana caranya kan, karena di sini juga lumayan kan orangnya ya. Jadi berusahalah cari apa caranya supaya kita bisa memikat orang. Ya belajar seperti anak tangga, kita belajar satu demi satu tahap, di mana kita harus merangkak juga, kita harus baru berjalan, seperti itulah kita belajar pelan-pelan. Kita menggunakan susu juga, susu yang benar-benar kita pilih yang bagus brandnya, dan juga kita hanya menggunakan madu dan gula aren. Saya juga menggunakan penyaringan air 3 kali, jadi dari airannya kita udah manis banget. Oke, mungkin dari konsepnya dulu sih, unik banget soalnya untuk anak muda kan terkadang nggak suka ya sama jamu-jamuan seperti ini. Cuman di sini terlihat dari menu-menunya, ada menu yang modern kayak latte, terus ada matcha. Jadi mungkin itu bisa jadi daya tarik anak muda untuk datang ke sini. Sini saya nyoba beras kencur. Ini enak banget sih, jadi ada anget-angetnya dari kencur, terus manisnya tuh nggak terlalu strong juga, segar pokoknya. Terus ada ngerasa ini juga, dia rasanya asam manis, segar gitu Kak, jadi enak banget. Meracik jamu bukan sekedar menyatukan rempah. Setiap komposisi disusun dengan cermat, takaran diperhitungkan dengan tepat, agar khasiat tetap bermanfaat dengan rasa yang bersahabat. Setiap tahap dijalankan dengan standar. Bahan segar dan berkualitas dipastikan sejak awal. Kebersihan menjadi hal yang tak bisa ditawar. Melahirkan sajian aman dan higienis sesuai standar. Racikan ini hadir sebagai minuman sehat berbasis rempah alami, tanpa pengawet dan bahan kimia yang berlebih. Setiap gelas yang tersaji membawa filosofi sederhana. Sehat dapat tumbuh dari hal sederhana. Asalkan diracik dengan pengetahuan, ketelitian, dan niat berbagi manfaat bagi sesama. Terinspirasi aja, coba-coba apa sih yang harus kita inovasi supaya anak-anak muda itu sebenarnya sekarang sih bukan anak muda aja ya, yang kesini-sini saya lihat tuh malah banyak banget, semua kaum malah ya, ada ibu-ibu yang bawa anaknya, keluarga, jadi semua pada kesini untuk nyobain jamu. Nah sebenarnya untuk ini aja sih, inovasi aja, lebih menarik gitu. Terus kita minumnya lebih cantik juga, suka aja kalau ngeliat yang cantik-cantik kayak gitu. Ini salah satu namanya Blue Milk Aroma, ini di jus dengan buah dan juga ada susunya yang low fat dan juga telang dan jelly-nya. Salah satunya Rosella Lemonade Glow, terus ini untuk Blue Milk, terus dan juga satu lagi biasanya kunyit matcha latte, itu yang paling best seller banget. Kalau yang udah sampai meracik-meracik seperti ini sih sama, kita belajar dari berbagai ini ya, narasumber juga. Jadi kita belajar. Jadi misalnya kalau untuk yang kayak gini tuh dia lebih ke apa namanya, oh saya ada sakit pinggang atau apa, nanti kita racikin, itu belajar dari narasumber.
Pelajarannya adalah saya merasa apa ya, di dalam rumah kita itu banyak banget yang bisa kita manfaatkan supaya menjadi nutrisi di dalam tubuh kita. Pelajaran terpentingnya adalah di mana pada saat saya bisa menolong orang ya dengan rempah rumahan. Pada saat itu saya berpikir keras, jamu aja bisa membuat orang membaik ya ketika kena COVID yang sangat berbahaya. Berarti ini sangat-sangat berpotensi untuk generasi sekarang ya. Nah di situ yang membuat saya kayak tergerak hatinya dan juga terinspirasi juga sama anak-anak yang kayak nggak mau minum jamu. Akhirnya saya racikin lagi seperti itu, bikin yang lebih lucu, yang lebih enak, lebih cantik, dan akhirnya jadi favorit. Pesannya adalah lestarikanlah budaya kita, di mana budaya kita ini sebenarnya adalah yang paling kaya di antara semua. Jadi kenapa saya lestarikan, ini salah satu adalah gebrakan juga untuk kita semua sadar bahwa Indonesia ini sangat kaya, negara kita itu sangat kaya dengan bumbu, nggak perlu yang aneh-aneh untuk sehat, seperti itu aja sih. Tradisi berubah wajah menjadi inovasi. Keberanian melangkah melawan berbagai keraguan. Jamu kini tak hanya menjadi warisan, tetapi kearifan yang terus tumbuh bersama dengan zaman. Dari generasi ini, tradisi memiliki cara baru untuk terus hidup. Lebih dekat, lebih relevan, dan siap untuk diteruskan.